Selamat pagi Bapak, silakan duduk. Ya, selamat datang Bapak. Saya Dr. Ansori, nggih. Jadi hari ini dengan Bapak siapa? Bapak James, dokter. Oh, Bapak James ya. Umurnya berapa Pak? 40 tahun. 40 tahun. Nih. Rumahnya di mana kalau boleh tahu? Di Jalan Bawang Merah, dokter, nomor Oh. 11. Oh, oke. Kalau untuk pekerjaannya apa ini Bapak? Saya PNS, dokter. PNS ya. Untuk pendidikan terakhir kalau boleh tahu? Saya sarjana ekonomi. Oh, oke. Jadi nanti ini kita akan tanya-tanya. Biasa aja Bapak boleh menceritakan kira-kira apa yang Bapak keluhkan, terus boleh bertanya apa saja kira-kira nanti tentang penyakit Bapak. Nanti kita jaga kerahasiaannya. Jadi Bapak tenang saja, mohon disampaikan semua ya Pak ya. Baik. Gitu. Jadi kalau untuk sakitnya Bapak sekarang ini apa ya Pak? Jadi 3 bulan yang lalu itu, dokter, saya didiagnosis menderita kencing manis, dokter. Lalu sejak saat itu saya diberikan obat metformin, dokter. Hmm. Jadi saya ingin berkonsultasi, dokter. Hmm. Kalau untuk dari keluarga sendiri, Bapak memang ada diabetes atau gimana? Kalau keluarga ibu saya, dokter, Oh, sudah iya, lama diabetes. menderita diabetes. Sekarang alhamdulillah masih ada, dokter. Oke. Kalau dari obat-obatan yang diminum cuma metformin itu aja atau ada yang lain Pak kira-kira? Cuman diberikan metformin aja, dokter. Oh, oke. Kalau aktivitas sehari-hari Bapak PNS tadi ya Pak ya? Iya, dokter. Pekerjaannya kira-kira banyak di luar atau di dalam kantor gitu Pak? Kalau pekerjaannya yang di dalam kantor, dokter, pakai Oh, komputer. Terus kalau olahraga jarang, dokter, paling seminggu sekali sepeda. Itu pun tidak menentu, dokter. Oh, oke. Kalau misalnya makanan kira-kira apa yang sering dimakan gitu? Ada yang khusus nggak? Tidak ada makanan khusus, dokter. Nggak ada. Merokok atau minum alkohol nggak? Merokok tidak, dokter. Alkohol juga tidak. Oh, oke. Jadi kalau untuk diabetes sendiri, Bapak kira-kira sudah tahu nggak Pak? Apa kencing manis itu apa? Saya masih belum tahu, dokter. Masih meraba-raba aja gitu ya kira-kira. Iya. Ya. Jadi memang kan kencing manis itu kalau misalnya kita menurut medis itu ada hormon namanya insulin. Insulin itu gunanya untuk mengatur gula darah. Nah, kalau pada orang kencing manis, insulinnya ini kok terganggu. Jadi gula darahnya tidak bisa terkontrol. Jadi gula darahnya tinggi gitu Pak ya. Nah, nanti kita akan membahas kira-kira beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kadar gula darah itu gimana. Jadi selain itu, selain minum obat nanti kira-kira harus apa aja gitu ya. Nah dari sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan Bapak Ya, jadi terkait diabetes ini? yang ingin saya tanyakan itu kemungkinan makanan apa saja yang boleh sama yang tidak boleh gitu. Oh enggak. Jadi gitu ya. Jadi seperti saya sebutkan tadi kan diabetes ini atau kencing manis ini itu karena adanya gangguan dari kontrol gula darahnya. Nah, gula darah itu dikontrol dengan pola makan, dengan olahraga seperti itu sehingga nanti selain minum obat itu harus juga dilakukan. Nah, jadi yang pertama itu ada pengontrolan pola makan. Kalau kita kenal itu ada 3 tepat namanya Pak, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktunya gimana. Tepat jenis itu apa aja yang boleh? Nah, yang boleh itu dia ada yang boleh itu intinya membatasi konsumsi karbohidrat, meningkatkan konsumsi karbohidrat kompleks atau serat, dan mengurangi konsumsi lemak juga. Jadi kalau misalnya kira-kira apa saja yang boleh dimakan, nah itu ada namanya karbohidrat kompleks dan karbohidrat yang sederhana. Yang kompleks itu seperti sereal, oats, havermut. Nah itu bagus tuh Pak buat diabetes. Jadi tidak meningkatkan gula darah terlalu banyak. Tapi kalau kayak nasi putih, gula pasir itu cepat meningkatkan gula darah. Jadi sebaiknya yang seperti itu dihindari, ya. Kemudian tepat jumlah itu jumlahnya harus cukup gitu, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh juga terlalu sedikit. Jadi kalau gampangnya misalnya kita punya satu porsi piring itu dibagi 4. Nah, seperempatnya itu karbohidrat atau nasi tadi, nasi merah lebih bagus gitu. Nah, seperempatnya lagi itu protein atau misalnya ikan-ikan atau
ayam boleh, telur. Nah, setengahnya itu sayuran. Jadi setengah sayuran itu yang memenuhi kenyangnya kita. Jadi kita kenyangnya bukan karena nasi, tapi karena sayuran itu. Oke. Nah, terus yang ketiga itu tepat jadwal. Nah, jadwal itu gimana? Jadi untuk pembagian makan itu biasanya 3 kali sehari ya Pak ya. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau kurang gimana? Kalau kurang, nah itu boleh kita selipkan ada snack namanya Pak. Jadi snack itu diantara 2 makan pagi siang sama siang malam ini. Tapi syaratnya tidak boleh terlalu banyak, dan jarak antara makan siang ke snack ini dan sebaliknya itu batasnya minimal 3 jam. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, selain makan, apakah makan aja cukup? Kita harus juga mengontrol dengan olahraga. Olahraga gimana caranya? Olahraga itu bisa macam-macam ya. Pokoknya intinya menghindari melakukan terlalu banyak duduk atau nonton TV gitu, jadi dihindari. Sebaiknya banyak melakukan olahraga. Olahraga yang baik adalah yang misalnya aerobik kita bilangnya, jadi jalan, lari, atau misalnya renang atau sepeda gitu juga boleh. Nah, kapan dibilang olahraga? Jadi olahraga itu sebenarnya ada intensitasnya. Kalau intensitasnya itu olahraga itu denyut nadi itu minimal 50-70% dari maksimal. Jadi misalnya Bapak umurnya kan 40 ya, cara menghitungnya itu denyut nadi maksimal itu 200 dikurang umur. Jadi kira-kira kalau denyut nadi Bapak itu maksimal 160 kali per menit. Nah, itu kita mencapai 50-70%, berarti kira-kira sekitar antara 80 sampai 110 kali per menit gitu Pak. Nah, itu di situ kalau misalnya kita cuma aktivitas tapi tidak meningkatkan denyut tadi, itu berarti tidak dianggap sebagai aktivitas gitu. Jadi olahraganya mungkin harus ditingkatkan lagi. Terus waktunya berapa lama? Waktunya minimal 30 menit sekali olahraga, terus minimal 3 kali seminggu kayak gitu ya. Terus setelah itu yang setelah makan, olahraga, yang ketiga yang penting adalah minum obat. Jadi apakah makan saja cukup, olahraga saja cukup? Tidak. Jadi kalau memang Bapak sudah didiagnosis diabetes atau kencing manis, maka obatnya tetap harus diminum. Olahraga sama makan ini hanya membantu kontrol saja. Jadi yang dikasih dokter itu tetap harus diminum. Nggak boleh Bapak bilang, oh saya udah diet kok, tapi nggak perlu makan. Itu juga tidak perlu makan obat, itu juga nggak boleh ya. Terus yang terakhir, sering kontrol. Jadi minimal kontrol gula darah itu boleh 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali Bapak kita cek gulanya. Yang bagus itu cek gula darah puasa sama setelah makan. Atau kalau misalnya Bapak punya alat cek gula darah itu juga bisa itu dipakai ya. Terus kalau bagus lagi di klinik di sini kita punya pengecekan namanya HbA1c. Nah, HbA1c itu untuk melihat rata-rata kadar gula darah dalam 3 bulan gitu ya. Nah, jadi minimal 3 bulan atau 6 bulan sekali itu HbA1c-nya dicek, gitu ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Sudah cukup dokter. Mungkin jadi seperti saya bilang tadi, saya ulang lagi ya Pak ya. Jadi yang pertama adalah mengatur pola makan, 3 tepat tadi, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu. Kemudian yang kedua olahraga, yang ketiga minum obat teratur, dan yang keempat itu pemantauan glukosa darah. Semoga nanti dengan itu gula darahnya bisa terkontrol dengan baik ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Selamat siang ya.